Oke, Revive baru saja meluncur ke ruang dengar Anda, mengantarkan kita ke menit yang ke-51 tinggalkan pukul 8 malam untuk kesempatan kali ini di Halo Kota Batik. Masih ada saya Ribu Tawani yang setia menjadi kawan Anda sampai pukul 12 malam nanti pastinya. Berasa ini ya, beda nih malam hari ini. Oke, saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung lagi Pak Wahyu Adi Advaita di Podo Sugih ya. Beruntunglah negara kita berpandangan politik bebas aktif sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Oke, iya betul. Tapi dalam konteks yang sekarang ini, pilihan, sebagai, pilihan politik sebagai negara bebas aktif atau non-blok ini nampaknya susah untuk bisa bukan susah, tapi besar banget tantangannya. Why? Kenapa? Sekarang itu multipolar. Kalau dulu ya memang bipolar ya, di tahun-tahun 60-an, perang-perang dunia kedua lah ya, perang-perang dingin dari tahun 40-an sampai, 80-an itu kan memang bipolar. Ada Rusia, bukan Rusia, sebelum Rusia ya, Uni Soviet dengan, Amerika yang menjadi dua kekuatan besar dunia. Jadi ketika itu, ketika bipolar, polarisasi ini gampang banget diciptakan. Iya, karena kalau saya, misalkan nih Amerika akan mengatakan bahwa Anda mau milih mana? Mau milih, blok timur atau blok barat gitu. Cuman gitu aja. Oke, kalau misalkan Anda tidak berada di pihak saya, otomatis ya sudah Anda berada di blok timur, itu aja. Sesederhana itu, blok itu diciptakan. Nah, kemudian sementara Indonesia ini sebenarnya tidak berada di blok manapun, berdikari itu tadi. Dan sekarang negara yang benar-benar katakanlah seperti dikatakan oleh apa ini, Koni Bakri kemarin malam saya ngikutin, podcast-nya, dahsyat banget. Negara yang benar-benar berdikari hari ini adalah Rusia. Wah, gila. Dia itu, pokoknya dengan segala kekuatan dan apa ya istilahnya, dengan segala respek dan ya kita, harus berespek dalam konteks ya setuju tidak setuju, sepakat tidak sepakat gitu ya. Nah itu, Rusia memiliki kekuatan untuk bisa berdiri sendiri di atas kakinya sendiri. Kenapa? Dia tidak ingin dicokok oleh kekuatan-kekuatan asing dan berusaha untuk, Putin ini agaknya ini cukup, seorang pemimpin yang cukup besar juga nyalinya untuk mendirikan, kekuatan baru bagi dunia. Tapi, istilahnya sekarang ini multipolar itu tadi. Multipolar itu artinya banyak negara pemain utama, aktor-aktor utama di dunia ini. Nggak cuman 2, nggak cuman 3 ataupun berapa itu, tapi banyak. Ada Cina, ada India, ada Australia, Amerika, Jerman, Perancis, Rusia, mana lagi, Inggris dan lain sebagainya. Dan ini menjadi tantangan kita. Kita akan ditanya, "Kamu kemana?" "Indonesia." Itu dia. Nah, posisi ASEAN, posisi, konferensi negara Islam gitu ya. Nah, ini juga, mendapatkan tantangan yang seru. G20 ya. Ini juga menjadi sesuatu yang seru untuk diperdebatkan juga. Jadi semakin kompleks sekarang ini. Nah, oke, lanjut lagi, kita ngobrolin soal ketahanan kok ketahanan pangan sih, lebih ke ini sih sebenarnya ya, geopolitik. Nah memang ya, dari segala macam kita harus tahu bahwa istilah geopolitik ini meskipun sudah hampir 100 tahun populer di kalangan cendekiawan, negarawan, serta militer ya, tapi pengertian geopolitik ini masih memiliki makna yang berbeda-beda, bergantung siapa yang menafsirkan istilah tersebut untuk kepentingan apa gitu. Jadi tidak salah apabila ada ahli, misalkan namanya, ini Klaus Dodds. Ini sempat mengatakan geopolitics is a slippery term. Meskipun begitu, Dodds ini juga menyatakan it is essential to be geopolitical.
Dan pemahaman geopolitik ini adalah penting karena apa sih? Karena akan membantu kita memahami situasi yang terjadi terutama yang berhubungan dengan aktivitas negara dan masyarakat luas. Ya berkenaan dengan seluruh aspek kehidupan di muka bumi ini. Ya, ya geopolitik ini akan sangat berpengaruh, bagaimana kemudian nggak cuma hubungan antar negara, tetapi juga bagaimana kemudian ekonomi ya, apa yang kita pakai gitu, kain misalnya, iya, ya kita tahu lah ya, contoh masalah kain ya, dalam industri garment ini sedang rame-ramenya nih. Iya kan, pemainnya kan bukan bukan kita kainnya, pemainnya dari India sana. Nah ini kan menjadi persoalan kalau kita tidak paham bagaimana apa sih maunya India gitu. Nah makanya pemahaman geopolitik ini penting itu karena itu tadi bisa membantu kita untuk memahami situasi yang terjadi terutama yang berhubungan dengan aktivitas negara dan masyarakat luas. Nah itu juga yang memungkinkan geopolitik memberi kita suatu gambaran tentang interaksi kepentingan dan pada akhirnya bagaimana hukum digunakan baik di dalam maupun di luar negeri untuk kepentingan tertentu. Makanya untuk memperoleh pengertian geopolitik secara mendalam, sebenarnya kita perlu beberapa pakar untuk mencoba mendefinisikan. Nah, salah satu ahli yang perlu kita perhatikan adalah Sophie Cautrat yang berasal dari Perancis. Dia mengatakan bahwa geopolitik itu bukanlah sebuah ilmu sains, namun sebuah disiplin yang mempelajari hubungan antar ruang dan politik interaksi manusia. Kemudian Pippa Malmgren, seorang cendekiawan yang pernah menjadi bagian dari strategic policy making di pemerintah Amerika Serikat. Dalam bukunya Geopolitics for Investors, ini pernah menuliskan bahwa geopolitik ini secara umum dihubungkan dengan proyeksi negara ke luar negeri dengan berbagai cara atau alat dari negara. Nah, definisi ini mencakup bagaimana negara secara aktif ini menggunakan kekuatannya di dalam negeri, di luar negeri ya, serta tindakan pasif dalam merespon usaha geopolitik dari pihak lain untuk menggunakan kekuatannya. Ini juga mencakup semua aspek dari kedaulatan dan kekuasaan tanpa memandang apakah alatnya atau tujuannya adalah ekonomis atau politis. Jadi ungkapan secara umumnya adalah penting untuk diperhatikan karena hal itu memberikan ruang bagi aktor bukan negara yang dewasa ini semakin menjadi sumber tekanan geopolitis bagi negara dan objek bagi usaha geopolitik negara. Nah sedangkan kalau kita mempelajari istilah dari Cohen misalnya, dia katakan bahwa geopolitik is defined as the analysis of the interaction between on the one hand geopolitical setting and perspectives and on the other political process. Sementara Colin Flynn juga menyampaikan contemporary geopolitics identities, the source, practice, and representations that allow for the control of territory and the extraction of resources. Nah dari penjelasan itu kita bisa menyimpulkan ada 3 hal penting mengenai geopolitik ini. Apa itu? Yang pertama adalah bagaimana kemudian geopolitik dipahami sebagai interaksi manusia dalam suatu hubungan kekuasaan politik di dalam suatu ruang tertentu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana aktor utama geopolitik ini tidak lagi terpusat pada negara tetapi aktor selain negara yang semakin punya peran dan legitimasi yang tinggi. Dan yang ketiga berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya. Iya, dan kita punya pengalaman mengenai hal ini. Ya, ya ini penting banget nih. Oke, nah ngomongin soal, nah ini yang poin yang kedua ya, bagaimana aktor utama geopolitik tidak lagi berpusat pada negara tetapi pada aktor selain negara. Ini penting banget nih. Siapa kalau begitu? Rakyat. Siapapun itu yang terlibat di dalam yang punya kepentingan di dalamnya. Kita sama-sama punya. Mestinya kita punya ya kepedulian terhadap masalah-masalah geopolitik.
bukan untuk, apa ya istilahnya, ya kalau Anda pernah baca bukunya Tan Malaka itu ngeri banget tuh. Beliau brilian banget untuk memosisikan geopolitik sebagai upaya untuk mendudukan negara-negara di dunia itu duduk saling berdampingan, bukan atas perdamaian yang dimanipulasi, tetapi memang ya kita sama-sama tahu perbedaan satu sama lain, sama-sama tahu kepentingan yang berbeda-beda itu, tetapi ya sudah kita duduk bersama aja dalam posisi dan porsi yang sama. Nah, itu keren. Tanpa ada upaya untuk mendominasi satu sama lain. Ada satu aktor-aktor ya, ada beberapa aktor-aktor yang ingin mendominasi. Nggak boleh, kalau dalam bukunya Tan Malaka itu nggak seperti itu gitu. Pandangan Tan Malaka. Keren banget tuh. Nah, dulu kita punya pengalaman yang sebenarnya berkenaan dengan geopolitik. Apa itu? Ketika dulu nenek moyang kita mengenal VOC. Tahu ya? Itu adalah konsorsium perusahaan dagang jadi semacam kelompok dagang lah ya, kelompok dagang yang diwadahi dalam organisasi dagang Belanda yang dibentuk oleh Belanda waktu itu. Dan isinya nggak cuma orang Belanda, orang-orang Eropa di situ, ada dari Jerman, ada dari mana lagi Prancis, ada dari pokoknya banyak negara, Swiss. Dan makanya beberapa kali ya kalau kita pelajari sejarah Indonesia ya pada masa itu, Indonesia nggak cuman dipimpin oleh orang Belanda pada waktu itu. Gubernur-gubernur jenderal itu ada yang dari mana itu, siapa, Thomas Raffles itu dari Inggris. Kemudian kalau tidak salah siapa itu, eh siapa yang bikin jalan itu, Daendels ya. Daendels itu bukan orang Belanda juga, dan ya banyak ya. Nah, kalau kita coba untuk urai satu persatu. Jadi kita sudah pernah dikuasai, dipimpin oleh orang-orang dari berbagai negara dari Eropa. Dan di waktu itu memang ya VOC sangat berkuasa dalam mengatur konflik kerajaan-kerajaan di Nusantara. Maka masyarakat dunia saat ini mengenal perusahaan-perusahaan multinasional yang bisa memengaruhi kebijakan negara secara dominan. Nah, itulah pentingnya. Nah, di era digital seperti sekarang ini, definisi ruang ini menjadi semakin luas, lebar, dan semakin berkelin dan nggak jelas batasannya. Makanya dalam konteks ruang maya ini, dunia maya ini di era digital ini, geopolitik mungkin sekali sudah sangat berubah pengertiannya. Tetapi secara prinsip mungkin masih sama. Nah, kita juga tahu beberapa waktu lalu ada isu mengenai serangan cyber terhadap Estonia beberapa waktu lalu. Juga dugaan manipulasi pemilu di Amerika Serikat melalui penetrasi digital. Nah, gimana tuh? Ini kan ngomongin soal keamanan juga ya. Nah, ketertiban masyarakat suatu negara. Contoh lain misalnya adalah dalam dunia maya yang sekarang marak adalah jual beli online yang para penjualnya berasal dari suatu negara ya, dan pembelinya dari negara yang lain. Nah, ini gimana cara ngaturnya? Nah, ini juga penting ya. Nah, apabila negara berkembang ya, jadi kaya akan sumber kekayaan alam seperti Indonesia misalnya, maka secara tidak langsung para pedagang online yang produknya laku itu ikut menguasai pemanfaatan sumber kekayaan alam negara tersebut, Indonesia misalnya. Hal tersebut tentunya di luar penguasaan langsung yang mungkin terjadi apabila pengelolaan sumber kekayaan alam negara ini dilakukan oleh aktor bukan negara yang bersifat multinasional, namun pemanfaatannya tidak dilaksanakan atas dasar nilai-nilai keadilan. Ya, dalam hal ini ya, hukum memiliki peran yang sangat penting apabila digunakan dengan melihat dan menyadari peta besar kepentingan yang terjadi. Dan khusus masyarakat Indonesia yang kian hari meningkat terus ya, kelompok kelas menengahnya ini telah banyak menjadi korban penipuan dari aktivitas online, sehingga apabila tidak ada investasi dari negara manapun,
pihak-pihak yang memiliki perhatian khusus terhadap hal tersebut ya, dalam konteks bisnis online ini, maka permasalahan ini bisa saja terus terjadi dan permasalahan ini pada dasarnya terjadi karena ada perubahan pemahaman masyarakat terhadap ruang ya, yang sebelumnya fisik ya, ruang itu dipahami sebagai teritori yang fisik, sekarang, ini menjadi maya, berkembang gitu, menjadi maya. Batas negara sudah ditembus oleh tidak lagi ada dinding di dunia maya. Ya, dindingnya hanya di beranda kita aja. Nah, dalam kondisi geopolitik seperti inilah, pemahaman hukum harus terus berkembang. Makanya banyak kalangan yang menyamakan geopolitik dengan kebijakan luar negeri, padahal geopolitik ini memiliki makna yang lebih mendalam. Apa tuh? Masih penasaran? Jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune di sini. Di FM 91,2 Radio Kota Batik, Jazz Interaktif Solutif. Nah, ngomongin soal kesadaran geopolitik, ada satu lagu yang ini inspiratif banget. Bagaimana kemudian dulu Majapahit ya punya kesadaran itu melalui Mahapatih Gajah Mada, Amuktipalapa dari Kalingga. Stay tune terus FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif.